sambutan dari Kopertais Wilayah 4 Surabaya yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Sri Warjiati MH selaku tim ahli Kopertais Wilayah 4 Surabaya. Sebelum saya mengawali pidato sambutan saya, berpantun dulu lah. Pagi-pagi ke Madura, sampai di sini minum kelapa. Hari ini saya sangat gembira bersama di antara para wisudawan wisudawati. Akhirnya saya bisa berjumpa dengan pimpinan juga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan, kebetulan hari ini beliau berang hadir yang sedang sakit ya, Bapak pimpinan pesantren dan Ibu Nyai juga kondisi mudah-mudahan beliau yang sekarang dirawat di rumah sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Muhammad Soleh MPD selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Pandien ya. Tarate, tadi sudah tanya tapi takut salah itu ya. Tarate Pandien ya, Pandien Sumeneb. Yang terhormat Senat, pimpinan Senat, Bapak Ibu, Ketua Bidang Akademik, Wakil Ketua Bidang Keuangan, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, dan yang terhormat Bapak Pimpinan Kaprodi mulai dari HES, PGMI, dan HKI, dan tentu saja Bapak Ibu dosen yang hadir di forum yang berbahagia ini, dan sivitas akademika yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat undangan para hadirin yang saya muliakan, dan tentu saja yang saya cintai, para wisudawan wisudawati yang berbahagia, serta orang tua para wisudawan wisudawati yang sehari ini menyaksikan keberhasilan putra-putrinya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya lah kita bersama-sama di ruangan yang berbahagia ini berkesempatan hadir dan berkumpul dalam acara yang sakral, yaitu acara wisuda ke-6 program Sarjana S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Pandien Sumeneb. Semoga rahmat, berkat, dan petunjuknya senantiasa menyertai kita semua. Amin. Hadirin yang saya muliakan, pada hari ini kita berkumpul sesuai dengan semangat dan tema yang sudah dicanangkan oleh panitia, tema yang sangat inspiratif, raih cita-cita penuh berkah. Tema ini merefleksikan, mencerminkan bagaimana kita memiliki sebuah semangat, kegigihan, dan ketekunan para wisudawan wisudawati dalam mengejar impian mereka, sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya bagaimana memperoleh kesuksesan itu dengan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu, marilah kita bersama-sama merenung, melakukan kontemplasi, merayakan dan mengapresiasi perjalanan yang luar biasa yang telah kita lalui para wisudawan wisudawati di dalam mencapai titik akhir ini. Kalau Bu Sri yang melihat kok cepet ya, padahal yang menjalani itu tentu saja proses yang
8 semester, ada yang 7 semester ya? Oh enggak ada. Nanti untuk berikutnya harus ada yang 7 semester itu Bapak Ketua. Ya. Tentunya lama kan gitu ya, kok enggak lulus-lulus. Nah sekarang ini teman-teman para wisuda-wisudawati sudah mencapai titik gelar sarjana yang kita peroleh. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mewakili Kopertais wilayah 4 Surabaya untuk Jawa Timur ya seharusnya ya. Jadi Kopertais wilayah 4 Jawa Timur gitu ya. Untuk mengungkapkan apresiasi dan terima kasih yang setitingginya kepada para pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumeneb, para dosen, staf, dan seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam membimbing, mendidik dan menyiapkan generasi penerus yang berkualitas. Keberhasilan hari ini adalah hasil kerja keras dan tentu saja hasil dari dedikasi kita bersama, dan prestasi ini adalah buah dari sinergi antara para pendidik, peserta didik, dan tidak lupa adalah pengelola, para yayasan yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi untuk kemajuan dan keberhasilan dalam proses pendidikan. Tentu saja kami tidak lupa menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para orang tua yang berbahagia yang sudah hadir di ruangan ini, dan keluarga, dan juga teman-teman yang selalu memberikan dukungan, selalu memberikan doa dan semangat kepada para wisudawan-wisudawati. Kehadiran orang-orang yang kita sayangi dalam proses perjalanan pendidikan ini menjadi pilar yang kuat, fondasi yang menjadi dasar bagi kesuksesan anak-anak kita. Jadi teman-teman, para wisudawan-wisudawati adalah sumber inspirasi. Bagaimana kita pada hari ini adalah bukti nyata bahwa investasi yang diberikan orang tua kepada kita semua ya, sehingga kita sampai berhasil menghasilkan sebuah proses pendidikan yang luar biasa. Karena tidak semua orang tua yang memiliki kepedulian untuk mencerdaskan, mengawal, membimbing putra-putrinya sehingga sampai pada proses sarjana. Maka bersyukurlah ketika kita memiliki orang tua yang senantiasa selalu memberikan dampingan. Dan tentu saja proses pendidikan ini tidak lupa juga saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pimpinan STAIM Miftahul Ulum yang telah memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan perjalanan perguruan tinggi ini yang nanti dihantarkan, mudah-mudahan sebentar lagi migrasi menjadi berubah alih status institut. Ya, harus kan, bahkan juga bisa menjadi segera universitas kan gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan-wisudawati yang tentu saja pada hari ini adalah momen yang sangat spesial. Saat ini teman-teman para wisudawan-wisudawati tidak akan hanya menerima gelar akademis sebagai tanda keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab, memiliki tanggung jawab baru. Dengan sementara euforia kebebasan cukup 1 minggu, kita bangga, sesudah itu kita dihadapkan tanggung jawab moral bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini. Jadi kalianlah yang menjadi agen perubahan yang diharapkan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Tema Raih Cita-Cita Penuh Berkah ini mengajarkan kita bahwa setiap pencapaian yang didorong oleh niat yang tulus, daya juang, kerja keras, dan keikhlasan, maka akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan ajaran agama Islam, kita diajarkan untuk selalu berusaha sebaik-baiknya dalam meraih cita-cita, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
Kesuksesan yang didapatkan dengan berkah dan ridha Allah akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan batin yang tidak tergantikan oleh materi atau popularitas semata. Jadi nasihat saya kepada para wisudawan-wisudawati, kunci sukses keberhasilan itu adalah yang pertama, soft skill. Motivasi, semangat yang kuat untuk meraih keberhasilan itu harus didukung dengan semangat daya juang yang keras. Yang kedua, networking. Sekarang mulai mencari banyak teman yang seluas-luasnya untuk mencarikan titik keberhasilan itu. Kalau kita menjadi orang yang terisoliter, maka sulit kita akan menjadi sukses. Maka dari itu terbuka luas, sekarang media sosial memungkinkan kita membangun jaringan. Itu saja jaringan yang baik, jangan ke radikalisme ya. Kan harus membangun jaringan tidak hanya lintas ke satu kampus, juga harus di luar kampus, bahkan sampai ke luar negeri. Oleh karena itu, dalam perjalanan untuk menuju tangga sukses itu, networking adalah menempati urutan yang kedua. Yang ketiga adalah skill. Jadi skill ini adalah salah satu unsur kesuksesan, tapi tidak yang paling utama. Yang penting semangat, yang penting motivasi yang kuat. Jadi kabar baik yang biasa-biasa saja, IQ-nya seperti saya biasa-biasa saja, tapi saya dulu punya cita-cita ingin jadi profesor. Ketika saya jadi dosen, maka karir dosen saya yang tertinggi, saya harus jadi profesor. Saya jadi dosen PNS baru belum 20 tahun gitu ya, belum 20 tahun di UINSA. Tetapi saya menyalip dosen-dosen yang sudah puluhan tahun karena saya punya motivasi. Dengan motivasi yang kuat itu akhirnya bagaimana kita banyak membangun jaringan. Kemudian bagaimana saya ya kebetulan mulai S1, S2, S3 itu ya cum laude ya. Tapi kalau itu tidak menjadi urutan yang paling utama, itu yang ketiga. Jadi kabar baik yang biasa-biasa saja bukan berarti dia tidak bisa sukses. Yang penting punya soft skill yang bagus, punya networking yang baik, skill urutannya ketiga. Dan yang keempat adalah fundraising. Duit itu penting, tapi tidak segala-galanya. Encamkan omongannya Bu Sri. Karena meskipun kita tidak punya uang, kita bisa meraih sukses itu karena kita punya semangat. Saya yakin karakter orang Madura itu sangat pekerja keras, sangat memiliki motivasi yang kuat dibandingkan dengan orang Jawa. Itu adalah potensi yang harus kita kembangkan. Jadi dalam perjalanan hidup kita, setiap orang itu memiliki cita-cita masing-masing. Namun cita-cita yang kita kejar dengan tujuan yang baik, sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan memberikan manfaat bagi banyak orang, tentunya ini akan menjadi lebih berharga di mata Allah. Oleh karena itu, mari terus mengembangkan, menggali potensi yang ada dalam diri kita, mengembangkan bakat, kemudian mengarahkan setiap langkah kita menuju kepada kebaikan dan keberkahan. Sebagai lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Pandien Sumeneb, kalian memiliki tanggung jawab yang besar sebagai pembawa misi Islam yang rahmatan lil alamin. Di tengah kompleksitas tantangan zaman sekarang ini, tentu saja keberadaan para wisudawan-wisudawati diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, kontribusi yang konkret, nyata dalam membentuk masyarakat yang berakhlak, masyarakat yang berdaya saing dan penuh kasih sayang. Jadilah agen perubahan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, yang memiliki integritas, yang tangguh. Jadi kalau tangguh itu kan tidak mudah putus asa karena mempunyai soft skill yang baik. Jadi dalam menghadapi tantangan, Bu Sri juga pernah menghadapi seperti yang proses depan tidak ujuk-ujuk jadi sukses guru besar begitu. Saya menjadi guru besar profesor itu 3 tahun 2020 dengan proses gejolak, tapi saya tidak putus asa. Saya minta kepada Allah dan minta doa restu kepada orang tua. Jadi janganlah menyakiti hati orang tua. Karena ya, orang tua itu adalah jimat kita. Jadi
Nanti setelah lulus itu kalau orang tua masih ada, ciumlah tangan orang tua, peluklah orang tua, ucapkan terima kasih atas dedikasi orang tua yang telah menghantarkan pendidikan. Insya Allah kita dimudahkan. Artinya kalau kita di sini dengan memiliki integritas yang baik, akhlak yang baik, ya, orang tua itu tidak ada yang kemudian minta kalkulasi. Nak, kamu mulai dari saya lahirkan kan sudah proses operasi sesar habis 23 juta loh ya. Kemudian sekolah TK, SMP, SMA, perguruan tinggi kan sudah sekian puluh juta. Tidak ada orang tua yang minta kalkulasi, cuman ingin menjadi anaknya, menjadi akhlak yang baik, sukses, kemudian menjadi kebanggaan orang tua. Jadi jadilah anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kita. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya selalu mengingatkan kita tidak boleh berhenti sampai dengan di sini. Euforia senang boleh, tapi setelah itu kita dihadapkan kepada realita hidup. Kita harus meningkatkan diri terus, kita harus belajar sampai akhir hayat hidup kita. Ingatlah bahwa pendidikan itu bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, yang telah kalian peroleh, mari kita berjuang bersama-sama dalam mewujudkan visi dan misi kalian, sekaligus meraih cita-cita dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam meraih cita-cita yang penuh berkah itu tentu saja mari kita terus menjaga solidaritas dan persaudaraan antar alumni. Jadilah inspirasi bagi yang lain. Sampaikan cerita perjalanan yang baik-baik kepada masyarakat gitu ya. Kalian nanti tentu saja menjadi sumber ya istilahnya agen perubahan untuk menuju kampus ini menjadi lebih besar. Karena dengan kesuksesan saudara dalam kehidupan masyarakat akan memberikan impact, dampak yang bagus bagi kampus kita ini. Jadi mari kita bersama-sama kita tingkatkan kualitas kita. Baik kualitas diri, kualitas pendidikan kita, kalau masih orang tuanya sanggup melanjutkan S2, lanjutkan S2 sampai dengan S3. Dengan begitu kita bisa menjadi generasi yang membawa berkah bagi bangsa dan agama. Para hadirin, orang tua, para wisudawan yang berbahagia, Bapak, Ibu, para undangan, akhirnya kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati. Pesan kami, peganglah janji, peganglah ikrar yang telah diucapkan. Terus mengembangkan diri, berkarya, dan manfaatkanlah ilmu dan pengalaman yang Anda peroleh dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumeneb ini tidak hanya untuk masa depan Anda, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas. Saya ingin mengajak para wisudawan wisudawati untuk terus berjuang, belajar, dan berkembang. Jangan pernah berhenti mencari pengetahuan. Jangan pernah kemudian merasa putus asa untuk mendapatkan sesuatu pengalaman yang baru. Jadilah pemimpin yang berintegritas. Jadilah pemecah masalah yang kreatif, inovatif, dan individu yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Anda memiliki potensi besar untuk mencapai apapun yang Anda impikan. Dan kalau mimpi itu jangan tanggung-tanggung, mimpi itu harus besar. Jadi kalau mimpi besar itu akhirnya apa yang ada dalam mimpi kita itu, maka kita akan mengaktualisasikan mimpi kita itu dalam kehidupan yang konkret. Jadi kami berharap di antara para wisudawan wisudawati yang pada hari ini dikukuhkan akan menjadi pemimpin bangsa di era Indonesia emas nanti. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menghadiri acara ini. Saya mohon maaf apabila sambutan singkat ini saya mewakili Bapak Koordinator yang sedianya beliau hari ini hadir. Salam untuk keluarga besar,
pesertai Miftahul Ulum dan para wisudawan-wisudawati dari Bapak Koordinator. Sebenarnya beliau mau hadir sendiri. Saya itu diberikan mandat itu baru jam 10 malam. Jadi jam 10 malam itu saya, ya karena saya habis bertugas dari Sumeneb. Jadi beliau yang akan bersedia, tapi karena beliau ada hal yang lebih penting yang tidak bisa ditinggalkan, karena beliau ini juga banyak selebritis ya, Pak Koordinator itu. Beliau itu selain koordinator, rektor, pimpinan PBNU, MUI, banyak lagi itu ya. Pokoknya jabatan-jabatan beliau itu kalau banyak sekali. Jadi mobile terus itu ya. Dan kita juga ingin seperti meneladani beliau yang masih muda, energik. Beliau itu masih muda. Jadi Pak Koordinator itu baru 40 sekian gitu ya. Jadi beliau itu jadi profesornya itu 39. Karena sekolahnya di luar negeri terus itu ya. Jadi ya memang moncer karir beliau. Baik, sebelum saya mengakhiri pidato sambutan ini, saya ya tadi dibuka dengan pantun kan. Nah, sekarang juga dengan pantun itu ya. Pantunnya di sini, jika di sana bukan di sini, jangan dulu kita pergi. Saya akhiri sambutan ini, lain kali kita sambung lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.